Kalau menurut apologet Amerika kalau Amerika yang di Inggris ya J. Smith itu bahwa termasuk arkeolog Dan Gibson yang tentang arkeologi di dalam Al-Quran itu sendiri, Abi. Nah, menurut mereka ini kan kota Mekah ini belum pernah ada sebelum tahun 800, Abi. Nah, ini bagaimana sejarah orang-orang Quraisy ini? Apakah di Mekah atau benar yang di Petra Yordania itu sesuai dengan pemahaman dari orang-orang Islam itu sendiri maupun bagaimana menurut Abi sendiri tentang sejarah keberadaan orang-orang Quraisy ini? Al-Quran mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail, anaknya dari Siti Hagar, anak pertama dari Abraham yang lahir sebelum datangnya Ishak. Tetapi jelas sekali Alkitab berkata bahwa Abraham tidak pernah ke Mekah. Dan Ismail di dalam kitab Kejadian ayat 21, Hagar meletakkan bayi itu di bawah semak-semak, lalu mengembara di gurun Beersheba. Gurun Beersheba itu kalau kita lihat peta, itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Kalau kita klik gurun Beersheba seperti yang ditulis di dalam Alkitab, itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Jadi bayi Ismail ini yang diusir oleh Sarah dan dia pergi mengembara di gurun Beersheba, dan Ismail tumbuh menjadi seorang pemburu binatang untuk menangkap, dan dia itu membawa tombak, lembing, dan pedang selama dalam penggembaraannya itu. Dan Ismail bertemu Ishak itu ketika Abraham meninggal. Umur Abraham itu meninggal 175 tahun. Jadi nggak mungkin Abraham itu pergi selama sebulan perjalanan kaki. Ishak dan Ismail bertemu karena Abraham mau dikuburkan. Nah, cerita Alkitab ini bahwa Abraham dikuburkan, dan hanya 2 kali itulah Abraham dan Ishak bertemu, dan setelah itu mereka berpisah lagi. Jadi nggak mungkin gitu. Ini satu fragmen cerita pertemuan Ishak dengan Ismail waktu menguburkan anaknya. Jadi, dan apalagi Alkitab mengatakan bahwa Abraham tinggal di Hebron, kemudian dikuburkan di Mahpela, Bukit Batu, di lubang itu Abraham dikuburkan. Nah, itu semua nggak mungkin Abraham meninggal lalu perjalanan sebulan baru ketemu lagi dari Mekah ke Israel begitu. Nah, lebih logis kalau Abraham dan Ismail itu tidak pernah ke Mekah dan Madinah gitu. Apalagi Hagar membawa anaknya di Mina, maka terjadilah lari dari Bukit Safa ke Marwah yang dilakukan oleh seorang ibu karena Ismail kehausan, menangis gitu. Itu lebih logis cerita Alkitab dari apa yang diceritakan oleh para ulama dari menafsirkan ayat Al-Quran bahwa Ismail
menangis di Safa dan Marwah. Nah, jadi begitu. Selamat malam Pak Saifuddin. Satu hal yang Selamat mau malam, kutanya Bapak. tentang Ismail. Hagar meletakkan bayi Ismail. Pada waktu itu Ismail bukan bayi, Pak, tapi dia sudah berumur belasan tahun. Karena Ismail bisa selisih umurnya tidak 1-2 tahun, tetapi lebih kurang mungkin bisa 10 tahun atau 11 tahun. Bagaimana Alkitab mencatat bahwa Ismail itu ditaruh di semak duri. Ini menjadi pertentangan bagi mereka. Ya, gitu saja. Ceritanya itu di pasal 21 ayat 16 mungkin. Pasal 21 ayat 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauh, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Yang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 15, ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Itu. Kemudian di ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti setelah segitar air dan memberikannya kepada Hagar, yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Bagi orang Islam, ya memang susah untuk menjawab ayat ini, tetapi begini redaksinya itu, gitu. Redaksinya ini, Abraham meletakkan air dan mengambil roti, lalu ditaruhnya di atas bahu Hagar. Kemudian di ayat 15, air kirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Ya bukan dibuang begitu ya, ditaruh gitu. Ditaruhlah anak itu di bawah semak-semak karena Hagar kehabisan air dan kehabisan roti. Tetapi peristiwa ini bukan peristiwanya seperti cerita di Mekah. Menurut Muslim mengatakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Ismail dan Hagar itu sudah di Mekah gitu. Dan dalam keadaan bayi, mereka menginginkan itu. Tetapi di ayat ini Ismail bukan bayi lagi karena Ishak sudah lahir. Dan kira-kira Ishak itu sudah umur 2 tahun. Pada masa Ismail diusir di Kejadian 21 ayat 10 dan sampai ayat 18, 19, dan 20. Terima kasih.